Baik, pagi hari ini saya mau melanjutkan topik khotbah saya mengenai kebiasaan orang beriman atau hobi orang yang beriman. Saudara-saudara, saya mendapatkan pewahyuan demi pewahyuan, rema demi rema setelah merenungkan, membaca kembali kisah orang-orang yang luar biasa. Dan kita terus akan belajar daripada orang-orang ini, dan kita masih di kisahnya Bapak Abraham. Ada satu peristiwa yang saya pikir ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Inilah hobinya orang yang beriman. Saudara-saudara, mari kita akan membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-18. Saudara akan menemukan sebuah kisah yang sangat menarik ketika Abraham berada di Mamre, dekat Hebron. Dan ada kalimat seperti ini, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat, di dalam terjemahan sehari-hari, pohon-pohon keramat tempat ibadat di Mamre. Pada waktu hari siang panas dan Abraham sedang duduk di pintu kemahnya. Kata Mamre muncul minimal 6 kali. Dan Abraham berkali-kali datang ke tempat ini karena dia pernah mendapat suara dan penglihatan dari Tuhan. Sehingga dia membangun altar di Mamre, di dekat pohon keramat. Nah, saudara-saudara, ada pelajaran yang luar biasa. Abraham bahkan minta dikuburkan di sini. Istrinya dikuburkan di sini. Jadi bahkan anaknya juga ada yang dikuburkan di sini. Jadi Mamre ini menjadi tempat historis. Karena disinilah Abraham mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan. Jadi dia suka berada di situ. Secara historis tempat ini sebetulnya memang sebelum Abraham datang sudah menjadi tempat keramat. Mungkin kalau saya bisa samakan di Indonesia atau di konteks orang Jawa, pohon terbatin oak tree itu dianggap pohon keramat. Kalau di tempat saya mungkin pohon beringin. Wah, kalau ada pohon beringin itu biasanya ada orang-orang yang mengkeramatkan pohon itu, ya kan? Kalau ingin bersemedi mendapatkan wangsit, duduk di pohon beringin atau semedi di situ. Dulu zaman buntutan, tahu buntutan? Nalo, nomor. Ya, orang yang judi pakai nomor itu. Woi, saudara-saudara, waktu zaman saya kecil itu banyak orang yang duduk di pohon beringin ingin mendapatkan kira-kira besok nomor apa yang keluar. Jadi pohon itu dikeramatkan, pohon terbatin. Nah, saudara-saudara, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari apa yang dilakukan oleh Abraham adalah pelajaran he positioned himself to encounter with God. Jadi dia memposisikan dirinya untuk berjumpa dengan Allahnya. Orang yang beriman, dia suka memposisikan dirinya berjumpa dengan Allahnya. Kalau untuk Abraham, dia duduk di situ. Siapa tahu dia pernah mendengar Tuhan, dia pernah membangun altar, dia pernah mendapat wangsit dari situ. Dan benar, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon-pohon keramat tempat ibadat. Jadi untuk berjumpa dengan Tuhan, Anda harus memposisikan diri. Artinya Anda yang harus ambil inisiatif. Ambil inisiatif untuk memposisikan diri masuk di dalam perjumpaan dengan Tuhan. Ku masuki gerbangnya, hati bersyukur halamannya. Jadi itu nyanyian meneguhkan bahwa untuk berjumpa dengan Tuhan, Anda harus ambil sikap, maksudnya ambil posisi. Saudara, dalam situasi gundah, dalam keadaan galau, saudara sedang hidup susah, banyak himpitan yang datang. Daripada Anda datang ke pinggir jembatan sambil berdiri menghadap ke sungai, ya kan? Lebih baik saudara ambil gitar dan menyanyikan sebuah lagu, Bless the Lord, oh my soul, ya kan? Seperti Daud. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan dia sedang gundah gulana hatinya, dia mengatakan sebuah puisi atau mengungkapkan sebuah lagu. Hei jiwaku, bernyanyilah, muliakanlah Tuhan, hai jiwaku,
muliakanlah namanya. Saudara-saudara, kalau saudara sedang pikiran kacau, saya sarankan kepada Anda, daripada bikin tambah kacau dengan saudara ngomongin hal-hal yang ngacau, lebih baik saudara dengar lagu. Ini yang saya lakukan, dengar lagu atau nyanyikan lagu. Angkat hatimu kepada Tuhan, semua baik, semua baik. Amin. Kalau saya malah ngarang lagu, saudara. Jadi lagu itu lahir dari situasi yang benar-benar sedang kita alami. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Ada sebuah tindakan di mana saudara datang ke dalam hadirat Tuhan. Nah, hal yang masih berkaitan dengan ini, saudara, apa yang dilakukan oleh Abraham duduk di dekat pohon keramat ini? Saya yakin Abraham sedang mengingat. Ternyata ada kuasa mengingat. The power of remembering. Ingat apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyangmu. Ingat apa yang Tuhan sudah lakukan di Mesir. Ingat pada waktu mereka menyeberang. Ingat. Jadi saudara-saudara, mengingat itu punya kekuatan untuk menguatkan atau menyegarkan kembali fokus pikiran kita. Saya yakin di pasal yang ke-13 saudara ketemu bahwa Allah pernah meneguhkan kepada Abraham bahwa dia akan mendapatkan semua tanah. Setiap tanah yang kamu jelajahi aku berikan kepadamu. Di situ Tuhan mengatakan itu. Setelah itu saudara, Abraham mendirikan altar. Saya yakin ini Abraham masih dalam penantian sudah lebih dari 12 atau 13 tahun atau lebih dari itu, saudara. Mungkin boleh dibilang, mungkin 24 tahun. Abraham sudah menanti 24 tahun dan dia belum mendapatkan anak. Di tempat ini Tuhan pernah mengatakan kepada Abraham, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Kamu akan diberkati, keturunanmu akan menjadi besar. Tapi sampai di detik itu, dia belum pernah mendapatkan apa-apa. Belum ada anak yang lahir dari perjanjian ini, saudara-saudara. Jadi saya yakin Abraham sedang merenung. Dia sedang mengingat kembali 24 tahun yang lalu. Saya di sini, saya pernah bangun altar nih. Tetapi janji itu belum menjadi kenyataan. Nanti kita akan melihat di akhir acara ini atau di akhir pertemuan ini ada sesuatu yang terjadi. Tetapi saudara-saudara, yang saya mau katakan kepada Anda, ketika Anda sedang galau, ketika pikiran saudara sedang seperti di ujung keputusasaan, saudara tidak tahu apa yang harus dilakukan, saudara mulai meragukan kebenaran firman, kunjungi tempat di mana Anda pernah berjumpa dengan Tuhan. Untuk apa? Ingat. Ingat kembali janji Tuhan. Mengingat kembali janji Tuhan, cara terbaik untuk menguatkan hati dan membuat Anda menjadi tabah dalam penantian adalah mengingat janji Tuhan. Haleluya. Amin. Apa saudara? Mengingat janji. Saya yakin kita semua dalam hidup punya milestone yang saya bilang. Anda masing-masing punya saat-saat Anda berjumpa dengan Tuhan yang saudara tidak akan pernah lewatkan. Dan kalau saudara melewati tempat itu atau duduk di tempat itu, saudara akan membesarkan nama Tuhan secara otomatis karena ada pengalaman istimewa dengan Tuhan. Tempat-tempat di mana kita diingatkan kembali kebesaran Tuhan bisa membuat kita bangkit kembali dan iman kita dikuatkan kembali. Maka dulu zaman perjanjian lama ada orang-orang yang suka berziarah. Apa bedanya ziarah dengan piknik? Beda. Piknik saudara hanya mau menikmati. Ziarah saudara mau memaknai kembali. Saudara, maka di dalam kitab Mazmur saudara akan mengatakan, ayo berziarah ke Gunung Sion. Dan ketika Anda berjalan, Anda mendapatkan kekuatan baru. Karena apa? Ada pengalaman iman, pengalaman rohani yang tidak akan pernah saudara lupakan. Maka catatlah sebanyak-banyaknya
pengalaman rohani yang kalau saudara dalam keadaan galau, saudara menengok kembali pengalaman itu, mengingat kembali ada kekuatan yang baru. Ingat nenek moyangmu dulu. Ingat apa yang Tuhan lakukan di padang gurun. Ingat, Tuhan suruh mengingat. Karena dengan mengingat kita bisa disegarkan kembali. Amin. Kita lanjutkan. Jadi orang beriman adalah orang yang suka memposisikan diri untuk berjumpa dan mengingat kebaikan Tuhan. Jangan lupa. Bahkan di dalam perjanjian lama sebelum ada Alkitab tertulis atau belum ada Alkitab elektronik, dulu hanya bisa diucapkan kembali adalah jangan lupa memperkatakan. Itu cara satu-satunya untuk menginternalkan kebenaran. Amin. Yang kedua, mari kita akan baca ayat 2-3. Ketika ia mengangkat kepalanya, jadi ini siang-siang udara lagi panas, Abraham duduk di depan tendanya dan dia memandang, dan saudara ada sesuatu yang luar biasa. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Abraham segera berlari hendak menyambut mereka. Dengan sujud ia berkata, saya suka kalimatnya, Tuhan, janganlah melewati kemah saya tanpa singgah dulu. Perkenankanlah saya melayani Tuhan. Banyak penafsir yang mengatakan apa yang dilihat oleh Abraham bukan sembarangan malaikat, tetapi adalah penampakan Trinitas. Makanya ada sense, ada semacam hubungan dari hati yang membuat Abraham melakukan. Yang masak nanti Abraham sama Sarai, bukan pembantu-pembantunya. Karena Abraham tahu yang hadir bukan sembarangan orang. Dia sudah tahu karena berkali-kali dia sudah mendengar suara. Dia pernah mendapatkan penglihatan. Jadi dia mengatakan, Tuhan, janganlah melewati kemah saya, tetapi singgah dulu, perkenankanlah saya melayani Tuhan. Ini peristiwa setahun setelah ada perjumpaan di mana Abraham berjumpa dengan Tuhan di pasal 17, di mana Allah menyatakan dirinya sebagai El Shaddai. Kata pertama muncul itu di dalam Kejadian pasal 17. Dan disitulah Abraham dirubah namanya. Dari Abram jadi Abraham. Kalau Abram artinya bapak bagi banyak. Kalau Abraham adalah bapak bagi banyak bangsa. Ada tambahan bangsanya. Saudara-saudara, disitulah kita menemukan sebuah kenyataan bahwa Abraham mengenali siapa yang ada di depannya. Dan Abraham tidak mau dilewati oleh kesempatan yang luar biasa, maka dia mengatakan, Tuhan, janganlah melewati kemah saya tanpa singgah dulu. Perkenankanlah saya melayani Tuhan. Langsung mereka potong domba, minum susu dan sebagainya, berfellowship. Jadi orang yang beriman gemar berfellowship dengan Tuhannya. Abraham bahkan melakukan sesuatu yang oleh penafsir dikatakan dia sendiri sibuk. Dia minta istrinya, ayo cepat masak, ya kan? Karena apa? Ini istimewa. Nah, saudara-saudara, mungkin saudara harus paham bahwa budaya zaman itu menjamu orang itu adalah sebuah kehormatan. Itulah sebabnya apalagi orang-orang istimewa seperti 3 orang ini, saudara-saudara, yang dikenali oleh Abraham. Abraham memperlakukan mereka dengan sangat istimewa. Karena Abraham tahu di balik perjumpaan pasti ada sesuatu. Nanti kita akan melihat apa sesuatu itu. Tapi yang jelas, saudara-saudara, jadilah orang-orang yang gemar bersekutu. Di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, Makan adalah cara yang terbaik untuk menyatakan persekutuan, menyatakan fellowship, menyatakan persahabatan. Tanda persahabatan adalah makan. Makanya, saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada dirinya sendiri, mengundang dirinya sendiri, ya kan? Sakyus,
turun. Aku mau makan di rumahmu. Dia yang ngundang dirinya sendiri, mau makan di rumahnya Zakheus, karena dia mau berfellowship dengan Zakheus. Karena di balik fellowship itu ada sesuatu. Setiap kali Yesus membuka pikiran para murid, makan. Ya kan? Di balik makan itu ada pewahyuan. Masih ingat pada waktu para murid pada menyangka Tuhan itu sebagai hantu. Yesus tanya, ada makanan apa? Ya kan? Karena hantu itu tidak bisa makan. Pada waktu Kleopas pulang kampung itu dan tidak memahami siapa orang yang menyertainya, waktu makan. Maka Yesus pernah berkali-kali ingin menyatakan dirinya dengan cara makan. Nah, apa yang saya maksudkan di sini? Fellowship itu adalah cara yang terbaik Anda mendapatkan rema, pewahyuan. Siapa Tuhan? Kalau saya terjemahkan sekarang ya makannya apa? Makan firman Tuhan. Mau mendapatkan rema, makan. Fellowship dengan Tuhan, cara yang terbaik, cara yang termudah. Anda pengen tahu apa kehendak Tuhan, baca firman-Nya. Ingin cepat mendapatkan pewahyuan, baca firman-Nya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, orang-orang yang senang bersekutu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, pasti dia akan diberitahu oleh Tuhan. Maka jangan kaget kalau ada orang-orang yang, mohon maaf nih, mau dipanggil Tuhan aja sudah tahu, saya akan dipanggil Tuhan segera. Karena dia dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan bahkan bisa dikasih tahu, hati-hati, sebentar lagi akan terjadi seperti ini. Sebentar lagi kamu akan mengalami ini. Sebentar lagi kamu akan menghadapi tantangan ini. Bisa dikasih tahu. Saudara-saudara, saya mau mengajak Anda semuanya, mari kita menjadi pribadi yang suka berfellowship dengan Tuhan. Tidak perlu harus selalu berada di pohon mamre. Maksud saya, tidak mesti harus mencari lokasi. Kalau zaman itu memang di dekat mamre, dekat pohon terbatin. Tapi sekarang di mana saja saudara bisa berfellowship dengan Tuhan, kapan saja, dengan apa saja. Amin. Haleluya. Jadi saudara, kalau mau berjumpa dengan Tuhan tidak mesti harus nyanyi haleluya 60 kali sambil bawa gitar atau keyboard. Ya, oh di sini sulit Pak, kami ada penyembahan sulit. Sebelum ada keyboard, Pak minta bantuan keyboard supaya kami bisa menyembah Tuhan. Dulu mereka tidak ada keyboard, ya kan? Mereka bisa berjumpa dengan Tuhan, tidak perlu pakai gitar. Kalau ada, puji Tuhan, ya kan? Nyanyikan lagu-lagu pujian yang keluar dari hati saudara, dan saudara akan berfellowship dengan Tuhan. Bukan hanya itu, saudara-saudara, saya menemukan definisi. Memang Abraham ini luar biasa. Dia merelakan dirinya waktu itu untuk kerja sendiri dengan istrinya untuk melayani orang ini, yang biasanya adalah pembantu-pembantunya. Artinya apa? Abraham adalah seorang yang gemar melayani. Orang beriman bukan hanya orang yang bisa atau senang berfellowship dengan Tuhannya, dia senang melayani tanpa diperintah. Bahkan dia yang menawarkan diri, Tuhan, janganlah melewati kemah saya tanpa singgah dulu. Perkenankanlah saya melayani Tuhan. Wow, saudara-saudara, saya mendapatkan definisi yang paling bagus. The best way to serve God is serving His people. Jadi cara terbaik melayani Allah, dia sedang melayani Allah dalam Trinitas yang nampak sebagai manusia. Saya mau mengatakan ini kepada Anda semuanya. Ketika jiwa untuk melayani ini sudah muncul di dalam hati, saudara tidak perlu dipaksa, tidak perlu harus diingat-ingatkan, ayo melayani, tidak boleh. Ketika kita melihat ada orang-orang yang perlu pertolongan Tuhan, cara terbaik, saya selalu mengatakan cara terbaik melayani Tuhan adalah melayani orang-orang yang perlu Tuhan. Amin. Cara terbaik saudara melayani Tuhan, kan Tuhan tidak kelihatan, iya kan? Tapi kita sering mengatakan melayani Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Lalu bagaimana caranya Anda melayani Tuhan? Beri makan mereka yang lapar, kunjungi mereka yang ada di dalam penjara, doakan mereka yang sakit, bebaskan mereka yang terbelenggu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus.
Amin. Suka melayani? Haleluya. Apa yang terjadi ketika saudara suka bergumul atau bertemu dengan Tuhan, Anda suka berfellowship dengan Tuhan, Anda suka membuka hati untuk bercakap-cakap, Anda gemar berencounter dengan Tuhan, yang terjadi di ayat 9 sampai 11. Kemudian mereka bertanya, "Di mana Sarah istrimu?" Setelah makan, setelah dijamu, 3 orang tanya, "Di mana istrimu?" "Di sana, di dalam kemah," jawab Abraham. Seorang dari mereka berkata, 9 bulan lagi aku akan kembali. Dan pada waktu itu Sarah istrimu akan mendapat anak laki-laki. Jadi ini sudah 24 tahun menanti. Mohon maaf, Abraham sudah di ujung keputusasaan sebetulnya. Dan dalam keadaan putus asa, kunjungan ini adalah peneguhan kembali janji Tuhan. Pada saat itu Sarah sedang mendengarkan di pintu kemah di belakang tamu itu. Adapun Abraham dan Sarah sudah sangat tua dan Sarah sudah mati haid. Dan Sarah ketawa. Waktu Sarah mendengar itu, dia ketawa. Dan dia ditegur, "Kenapa kamu ketawa?" Dia tidak ngaku, "Saya tidak ketawa." Tetapi apa yang terjadi adalah sebuah kontras. Di satu sisi, Abraham dan Sarah sudah mulai putus asa oleh karena menunggu 24 tahun belum jadi kenyataan. Di sisi yang lain, kunjungan ini adalah kunjungan peneguhan. "Di mana istrimu? Tahun depan saya akan kembali lagi dan istrimu sudah punya anak." Saudara-saudara, saya mau mengajak Anda semuanya untuk merenungkan ini. Ketika kita menjadi orang yang gemar bertemu dengan Tuhan, pertemuan dengan Tuhan adalah sesuatu yang sering meneguhkan kembali. Kalau mau dapat konfirmasi, kalau mau dapat peneguhan dari Tuhan, kalau engkau ingin mendapatkan kekuatan yang baru, datang kepada Tuhan. Fellowship dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, membaca firman Tuhan. Pada saat itu Sarah sedang mendengarkan di pintu kemah di belakang tamu itu. Adapun Abraham dan Sarah sudah sangat tua dan Sarah sudah mati haid. Sebab itu Sarah tertawa dalam hatinya dan berkata, "Aku yang sudah tua dan layu begini, mana mungkin masih ingin campur dengan suami? Lagi pula suamiku juga sudah tua." Saya pikir Tuhan bikin lelucon. Abraham dengan Sarah, saya pikir mereka juga saling tatap menatap, ya kan, malam hari bagaimana ini? Saudara tahu di dalam terjemahan The Message, kalimat ini menarik untuk dibacakan. Di dalam terjemahan The Message dikatakan begini, "An old man like me get pregnant?" Orang tua kayak saya mau hamil, ya. "With this old man of a husband," dengan suami yang sudah tua juga. Nah, di dalam terjemahan yang dibilang, "Mungkinkah di umur saya yang sudah setua ini saya bisa pleasure, menikmati?" Dengan kata lain, Sarah sendiri dia tidak mentertawakan apa yang diucapkan oleh Tuhan. Dia tidak mentertawakan apa yang dia dengarnya. Dia mentertawakan diri sendiri. Dia rasa lucu. Saya pikir kalau Anda sudah umur 99 tahun, kemudian Tuhan mengatakan, kamu akan punya anak. Saudara akan lihat hasil laboratorium di Prodia. Testosteron sudah turun. Ya kan? Bagaimana bisa pleasure, memiliki pleasure? Bagaimana saya bisa punya anak? Dengan kata lain ini Tuhan ini, saya yakin mereka membayangkan bagaimana caranya. Tidak mungkin. Saudara-saudara, kalimat terakhir ini yang saya pikir bagus buat kita semuanya. Karena pada akhirnya dikatakan begini, saudara bisa membaca di dalam ayat yang ke-14. Saya mau saudara membaca ayat ini. Kemudian orang itu mengatakan begini, saya pikir saudara harus menjawab, "Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan?" Sarah, dengar, kau boleh ketawa,
kau boleh ragu-ragu, kau boleh pesimis, kau boleh galau, kau boleh seperti mengkhawatirkan atau tidak meyakini. Tetapi adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Seperti telah aku katakan tadi, 9 bulan lagi aku akan kembali ke sini, dan pada waktu itu Sarah akan melahirkan anak laki-laki. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Apa yang terjadi? Malaikat atau Tuhan dalam teofani ini menjelaskan kepada Abraham dan Sarah, ini kamu akan meyakini bahwa yang terjadi nanti adalah keajaiban. Bahwa janji ini adalah keajaiban. Setahun yang lalu kamu sudah membuat perjanjian dengan sunat untuk meneguhkan bahwa kamu akan menjadi bangsa yang besar, dan ini adalah peneguhannya. Tahun depan saya kembali, kamu sudah punya anak. Dan benar, saudara-saudara, yang saya mau mengatakan kepada saudara-saudara, orang yang beriman adalah orang yang tidak asing dengan keajaiban. Orang yang beriman hidupnya adalah keajaiban. Orang yang beriman akan diberi kesempatan melihat keajaiban demi keajaiban demi keajaiban. Maka bawalah imanmu dalam petualangan. Dan kadang-kadang harus menanti cukup lama, 24 tahun atau 25 tahun pada akhirnya baru menjadi nyata. Amin. Saya tidak tahu situasi saudara-saudara. Saya juga tidak tahu kondisi iman saudara. Saya tidak tahu situasi keluarga dan pernikahan saudara. Tetapi ada satu cara untuk engkau bisa menenteramkan hati di tengah-tengah segala himpitan dan persoalan adalah posisikanlah dirimu di mana engkau akan berjumpa dengan Tuhan. Posisikanlah dirimu di mana engkau akan mengalami fellowship dengan Tuhan. Kemudian dari fellowship Anda mendapatkan peneguhan, dari peneguhan Anda mendapatkan keajaiban.